Halo, selamat siang Ibu. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya Bu Putri? Baik, Alhamdulillah, berapa orang ya? baru ada 5 ya. Terima kasih ya waktunya. Ibu Ima, gimana kabarnya Bu Ima? Terima kasih gabungnya Ibu Ima, Pak Yadi. Maaf ya mengganggu waktunya. Kita mulai 12:30 ya Bu ya. Masih menunggu. Assalamualaikum Bu Gi, gimana kabarnya? Gimana Bu Gi kabarnya?
Ima, ayo kita masuk ke angkatan 10, Bu Ima. Keren ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan bergabung di ruang virtual saya ini dalam acara memenuhi tugas dari calon guru penggerak, yaitu aksi nyata tentang budaya positif. Salam bahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Di sini saya akan mengutarakan tentang pengibasan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini ada pengajar praktik saya, yaitu Bapak Hairul Sobri, SPD, dan Bapak fasilitator saya, Bapak Henry Anis, SPD, dan saya sendiri, Neng Fitri Agustin, guru SMP Negeri 9, Kota Sukabumi, CGP Angkatan 8. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Bapak Ibu, maaf mengganggu waktu liburnya bersama keluarga dengan mengikuti acara Zoom ini. Untuk pada saat ini di sini, bentar ya, sebentar Bu. Silakan bergabung Ibu Elia sama Ibu Siti. Terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu di hari weekendnya bersama keluarga. Kita lanjut ya di slide ini. Kita dibagi-bagi untuk alur kegiatannya. Yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ini ada 5 menit. Untuk kegiatan inti ada 30 menit. Untuk
Materinya di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, keyakinan kelas 10 menit. Untuk kontrol guru ada 10 menit. Dan segitiga restitusi 10 menit. Untuk diskusi atau sharing, saya memberikan waktunya 15 menit. Terus refleksi 5 menit dan penutup 5 menit. Mungkin ini untuk alur kegiatan pada acara ini. Selanjutnya kita masuk ke kesepakatan belajar di ruang virtual ini. Yang pertama, semua peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, berpendapat setelah dipersilakan. Jika Ibu, Bapak mau berpendapat, silakan raise hand-nya. Kita saling menghargai juga. Yang keempat, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Yang kelima, semua peserta berpartisipasi penuh dalam acara Zoom ini, virtual Zoom ini. Kita sharing aja, sharing pengalaman kita di kelas, di sekolah. Yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan rasa bahagia dan gembira ya Bu ya, biar nggak bosan dan nggak boring juga. Untuk selanjutnya, kita masuk ke materi. Sebelum ke materi, di sini saya ada pertanyaan pematik ya Bu ya. Silakan Ibu di kolom chat bisa menuliskan atau bisa juga Ibu voice note-nya bisa diaktifkan antara setuju atau tidak setuju, itu aja. Yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu, apa setuju atau tidak? Bahwa dengan hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Bisa Ibu di kolom chat ya, kalau setuju, setuju, kalau tidak, ya tidak. Untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana menurut Ibu Bapak? Apa setuju atau tidak? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dan yang keempat di sini, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Ini adalah pertanyaan pematik dari sebelum kita masuk ke materi ya Ibu Bapak ya. Terima kasih Ibu Bapak yang sudah menjawab pertanyaan pematiknya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju juga. Terima kasih. Kita masuk ke materi pertama, yaitu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Di sini tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, definisinya itu yaitu sebuah pendekatan yang lebih baik dengan mengedepankan peran aktif siswa berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan siswa bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang lebih efektif. Sehingga maksudnya di sini anak-anak berperan aktif untuk ikut serta di dalam kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini. Sehingga terciptalah suasana pembelajaran yang lebih efektif dan efisien dan menyenangkan juga bagi anak-anak dan kita sebagai guru juga. Ini adalah definisi dari keyakinan kelas. Kita masuk ke tujuan. Setelah kita ada definisinya, di sini ada tujuan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Tujuan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di sini ada 3. Yang pertama, menumbuhkan komunikasi yang efektif antara siswa dan guru.
Kedua, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Ini adalah tujuan dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang akan kita pelajari. Jadi tujuannya ini ada komunikasi yang efektif antara siswa dan guru, terus ada pembelajaran yang berpusat pada anak, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab penuh pada anak juga. Sehingga anak nanti bakal terbiasa dengan keyakinan ini. Di sesi ini ada langkah-langkah untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang pertama, guru mengajak siswa mengungkapkan keinginannya untuk mewujudkan kelas impian. Jadi di sini anak-anak diberikan arahan sama gurunya untuk kelas yang mereka impikan seperti apa, kelas yang diinginkannya seperti apa di dalam kelas itu. Kedua, meminta siswa menuliskan apa yang mereka pikirkan dan inginkan tentang kelas ketika di proses pembelajaran ini. Yang ketiga, siswa menuliskan tentang kelas impian mereka. Jadi tiap anak ini menuliskan kelas impian mereka itu seperti apa. Keempat, hal-hal yang ditulis yang tentang kelas impian dibaca nantinya satu persatu dengan bantuan siswa. Nah, ketika selesai dituliskan, anak-anak baca satu persatu dengan bantuan siswa yang lainnya, sambil kita tempelkan di dalam kelas juga. Yang kelima, guru dan siswa berdiskusi membahas impian-impian tentang kelas yang sudah mereka tulis untuk dijadikan kesepakatan. Ya, Bu Fitri. Maaf Bapak Ibu, ini apa? Sinyalnya error di sini. Mohon maaf. Sebentar. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Di sini guru dan siswa membacakan hasil kesepakatan kelas yang telah disetujui sebagai tanda persetujuan. Jadi sebelumnya kita bikin dulu anak-anak untuk menuliskan kelas impian mereka masing-masing seperti apa di dalam kelas ini. Nanti kalau sudah ada kesepakatan kelas, kita kasih tanda persetujuan bisa dengan tanda tangan setiap anak agar ini lebih otentik mungkin kalau ada tanda persetujuan dari anak-anaknya. Sehingga nanti setelah ada kesepakatan nanti ada keyakinan kelas yang akan mereka terapkan. Jadi adanya kesadaran dari dalam diri anak-anak. Jadi nggak usah kita harus menyuruh atau melarang anak. Untuk di dalam kesepakatan kelas ini kita memakai kalimat-kalimat yang positif, tidak dengan kalimat yang negatif. Seperti misalkan contohnya kalau dulu kita misalkan di dalam aturan kita bilangnya jangan terlambat masuk ke sekolah. Akan tetapi kalau di dalam keyakinan atau kesepakatan kelas ini kita rubah kalimat itu menjadi lebih halus atau lebih positif ke anaknya. Jadi tidak ada kalimat jangan. Misalkan tadi jangan terlambat ke sekolah. Kita bisa dirubah menjadi datang ke sekolah tepat waktu. Jangan membuang sampah sembarangan. Menjadi buanglah sampah di tempatnya. Jadi kita memberikan kalimat-kalimat positif kepada anak-anak kita. Itu untuk di langkah-langkah keyakinan kelas. Nah, ini adalah contoh dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah saya sepakati dengan anak-anak saya di kelas 8E. Di sini hampir semuanya anak-anak
yang pertama itu membuang sampah pada tempatnya, kedua sopan terhadap guru, ketiga berpakaian yang rapi, keempat saling menghargai dan menghormati, kelima saling membantu sesama teman. Inilah yang telah kita sepakati dan menjadi keyakinan bagi anak-anak di kelas 8E. Kebetulan saya sudah membuatnya, jadi ini hasilnya. Nah, untuk sharing dan diskusi, saya pengen menanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah pernah menyusun keyakinan kelas ini? Karena biasanya untuk keyakinan kelas kita dibikinnya di awal tahun ajaran, seperti sekarang di bulan Juli ini biasanya kita menyusun keyakinan atau kesepakatan kelas. Apakah ada yang sudah pernah menyusun? Silakan bisa raise hand, kita saling berbagi pengalamannya, Bapak Ibu. Silakan Bu Siti Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Bu Fitri, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Ibu, gimana kabarnya? Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Kami nih, Alhamdulillah. iya, Iya, harus memperkenalkan diri dulu ya, iya, karena kita sekarang di instansi yang berbeda. iya, iya benar Bu. Bapak dan Ibu, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini dan saya mengajar di SMP Negeri 1 Leles. Berkenaan dengan tadi tentang keyakinan kelas, alhamdulillah saya juga sudah membuat keyakinan kelas, yaitu pada minggu pertama mengajar, saya mengampu kelas 8C, dan saya sudah membuat itu bersama dengan murid-murid saya. Perasaan saya sebetulnya lega sekali ya, karena kita menjadi memiliki hal-hal yang sifatnya mengikat, tapi bersama-sama dirumuskannya. Tidak ada paksaan, tidak ada semacam tekanan gitu. Jadi bersama-sama siswa menyusun. Dan perasaan siswa juga sama sih Bu, antusias sekali. Iya, Bahkan benar Bu. kalau tidak dihentikan itu bisa 12 poin Bu. Iya, memang Iya, Bu, iya. betul, betul Jadi ya. sangat bersemangat gitu responsif. Iya. Alhamdulillah ya Bu ya. Ibu, Betul Bu, betul. iya, dengan Iya. adanya keyakinan kelas ini membantu kita juga ya Bu ya, biar nggak terlalu repot di dalam kelas sehingga pembelajaran lebih efektif mungkin ya Bu ya. Iya betul Bu, betul. Dan ini juga mengajarkan kepada mereka untuk bertanggung jawab. Jadi berani mereka menyatakan pendapatnya dan disepakati, insya Allah Iya, mereka akan bertanggung jawab. iya, Walaupun itu hanya hal-hal yang kecil. iya Sangat betul, senang. iya betul Ibu betul. Eh, jadi anak-anak lebih bertanggung jawab pada dirinya sehingga tidak ada paksaan untuk kayak membuang sampah itu tidak harus disuruh lagi, tapi merupakan dari kesadaran diri anak-anak juga ya Bu ya. Betul Bu, betul sekali. Iya, mungkin terima kasih Bu Siti untuk berbagi pengalamannya. Apakah ada lagi ibu-ibu yang lain, bapak yang lain di dalam keyakinan kelas ini atau kesepakatan kelas yang mau berbagi? Silakan kalau ada bisa raise hand tentang menyusun keyakinan kelas. Oke, jika tidak ada, kita masuk ke materi selanjutnya aja ya Bu ya. Oke, untuk materi yang kedua di sini ada posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini menurut Diana Gosen ada 5 posisi kontrol yang diterapkan sama sebentar Bu. Posisi kontrol guru ini menurut Diana Gosen ada 5 posisi yang diterapkan seorang guru
atau orang tua atau atasan, yaitu yang pertama ada posisi kontrol penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Ini adalah posisi kontrol seorang guru atau orang tua atau atasan menurut Diana Gosen. Kita bahas satu persatu dari posisi kontrol ini. Posisi kontrol guru di sini yang pertama sebagai penghukum. Maksudnya di sini kita sebagai guru mungkin pernah melakukan hukuman berupa fisik atau verbal, contohnya seperti di dalam kalimat-kalimat patuhi aturan saya atau awas. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti yang terakhir selesai. Ini adalah contoh-contoh dari kontrol guru sebagai penghukum. Tidak berupa fisik, tapi di sini secara verbal. Di sini kontrol guru sebagai penghukum mengakibatkan mental anak menjadi down. Jadi di dalam kontrol guru sebagai penghukum, kita jangan sampai melakukan hal ini kepada anak kita. Karena nanti yang tadinya anak senang dalam pembelajaran, senang ke kita, tapi dengan kita sebagai kontrol guru, sebagai penghukum, dengan omongan-omongan kita, dengan dari lisan kita, akhirnya anak merasa sakit hati, mentalnya menjadi rusak. Jadi kita harus bisa memberikan efek positif kepada anak di dalam pembelajaran, jangan sampai anak menjadi negatif pemikirannya kepada kita. Ini jadi kita sebagai guru harus bisa mengontrol terhadap anak-anak kita. Yang kedua, di sini ada kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Di sini pembuat rasa bersalah berbicaranya sangat lembut, halus, sopan. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu bilang harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, kalimat seperti ini merasa si anak merasa mentalnya juga merasa bersalah. Jadi kita jangan seperti begini ke anak, karena nanti anak merasa ya mentalnya menjadi rusak lagi dengan pembuat rasa bersalah ini. Jadi kita sebagai guru kita harus bisa mana posisi kontrol yang harus kita kuasai, yang harus kita miliki. Karena ini berdampak sangat besar bagi tumbuh kembangnya anak-anak kita di sekolah. Mau di sekolah ataupun di rumah juga. Kita sebagai orang tua juga. Yang pembuat rasa bersalah ini nantinya anak merasa merasa lebih tidak dihargai atau lebih tidak percaya diri akhirnya karena apa-apa disalahkan. Ini adalah pembuat kontrol guru dari pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, di sini ada posisi kontrol guru sebagai teman. Maksudnya di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasinya. Contohnya, ayo bantulah demi ibu ya. Ya sudah, tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Biasanya kita mau di rumah atau di sekolah juga suka memposisikan anak-anak kita itu sebagai teman. Ini sebenarnya bagus juga, akan tetapi kalau kita memposisikan sebagai teman, anak kita ini nantinya ada ketergantungan kepada kita terus. Jadi tidak bisa mandiri, tidak bisa bertanggung jawab sendiri, akan tetapi terus kepada kita. Di sini adalah posisi kontrol sebagai teman, walaupun tidak menyakiti anak, secara omongan atau fisik juga tidak. Akan tetapi di sini anak akan ketergantungan terus kepada
kita sebagai guru. Jadi apa-apa nunggu kita yang instruksikan, apa-apa nunggu kita. Jadi tidak ada mandirinya kepada anak-anak. Jadi kadang anak lebih apa ya, lebih menginikan ke gurunya, lebih nurut ke guru daripada ke guru tersebut daripada ke orang lain. Padahal hal seperti itu nantinya terus anaknya menjadi ketergantungan di posisi kontrol guru ini. Ini sebagai teman. Selanjutnya kita masuk ke posisi kontrol guru sebagai pemantau. Posisi kontrol guru sebagai pemantau di sini, guru biasanya pada posisi ini selalu mengawasi anak. Melihat anak, memperhatikan anak, mengawasi terus gerak-gerik anak, attitude-nya segala macam diawasi terus. Jadi ke anaknya itu, ke mental anaknya itu jadi merasa kenapa ya si ibu melihatin terus, kenapa ya si ibu gini, kenapa ya si ibu begitu ke saya. Nah, jadi mental anaknya juga menjadi negatif juga. Di sini contohnya, peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini sebagai posisi kontrol guru sebagai pemantau. Seharusnya kita nggak usah mengawasi anak secara terus-terusan. Kita boleh mengawasi tapi tidak secara terus-terusan karena nanti anak yang tadinya merasa nyaman, akhirnya merasa risih juga. Akhirnya kembali ke mental anak juga. Ini sebagai posisi kontrol guru sebagai pemantau. Selanjutnya ada di yang kelima, yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Di sini maksudnya adalah guru berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi di sini kita sebagai guru ada kerjasamanya, ada kolaborasinya dengan anak kita untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi tidak langsung menjudge anak kayak yang tadi yang sebelumnya. Contohnya di sini untuk di posisi kontrol guru yaitu apa yang kita yakini. Dijawab sama anak keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Nah, ini adalah contoh dari posisi kontrol guru sebagai manajer. Jadi dari yang materi pertama itu tentang keyakinan kelas, ini nyambung ke posisi kontrol guru sebagai manajer. Jadi kita kalau ada anak kita kalau ada kesalahan, jangan sampai kita menjudge anak dulu, akan tetapi kita ajak anak kita ini untuk berdiskusi, untuk ngobrol dengan cara kita terapkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi anak tidak merasa keterpaksaan untuk memperbaiki kesalahannya, akan tetapi anak dengan penuh kesadaran akan memperbaiki kesalahannya itu. Ibu Bapak, di sini ada sharing untuk diskusi berdasarkan materi dari 5 posisi kontrol yang tadi telah saya paparkan. Di sini ada 5 posisi kontrol. Menurut Ibu Bapak, posisi manakah yang paling sering Ibu Bapak pakai dan bagaimana perasaannya saat itu? Di antara 5 ini, di antara 5 yang tadi kita sudah bahas. Dan yang kedua, setelah mempelajari modul ini atau materi ini, posisi apa yang akan Ibu Bapak terapkan di kelas? Dan bagaimana perasaannya pada saat ini? Apa perbedaannya? Ya, silakan Ibu Bapak ada yang mau berbagi untuk sharing diskusinya, bisa raise hand untuk di posisi kontrol guru ini. Bapak Rudi mau berbagi? Menurut Ibu Bapak, mau posisi yang mana kita pakai? Apa yang tadi yang pertama? Apa pembuat masalah? Apa sebagai pemantau? Apa sebagai teman? Apa sebagai manajer? Kita memposisikan diri kita di
kelas kita kepada anak. Ada yang mau berbagi? Ibu Sugi mungkin mau berbagi? Ya, silakan Bu Sugi. Boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Fitri. Mungkin di sini saya sharing sebetulnya dari 5 posisi kontrol itu ya saya pernah melakukan kontrol sebagai penghukum, di mana mungkin ketika anak tidak mengerjakan tugas biasanya saya suka memberikan hukuman ya, seperti itu ke anak. Ya mungkin ke depannya saya akan merubah dengan cara yang lebih baik, yaitu mungkin dengan cara kontrol sebagai manajer, di mana ya kita harus tahu dulu kenapa anak sampai tidak mengerjakan tugas. Jangan sampai nanti mungkin saya melakukan kesalahan lagi sehingga memberikan kesan yang tidak baik terhadap anak. Mungkin itu pengalaman yang pernah saya alami. Mungkin Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, iya Ibu Ugi. Terima kasih atas sharingnya, atas berbaginya. Saya juga sama ya Bu ya, saya juga pernah di posisi penghukum kepada anak. Saya juga pernah di posisi rasa bersalah kepada anak. Di yang 5 posisi ini saya pernah juga alami. Akan tetapi ketika saya sudah di pendidikan guru penggerak ini, saya jadi paham bahwa kita sebagai pendidik harusnya memposisikan kontrol itu sebagai manajer. Jadi jangan sampai menjudge anak dulu, akan tetapi kita ajak anak itu melalui pendekatan, ajak anak kita itu untuk mengobrol, berdialog sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ya, terima kasih ya Bu Ugi ya untuk sharingnya, untuk berbaginya. Mungkin ada Ibu Bapak yang mau berbagi tentang posisi kontrol ini? Ya, kalau tidak ada kita masuk ke materi yang ketiga. Oke, di materi yang ketiga ini, yaitu di materi yang terakhir, ada tentang restitusi. Restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan peserta didik untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu peserta didik untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Di sini menurut Gosen 1996. Jadi restitusi ini intinya itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada anak-anak kita. Tidak secara negatif, akan tetapi secara positif. Di sini juga ada segitiga ya Ibu Bapak ya, ada segitiga yang namanya itu adalah segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ini ada dibagi menjadi 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini di dalam menstabilkan identitas, contohnya misalkan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita seakan dengan berbicara seperti itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Ini validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Contohnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati.
kamu ingin menjadi apa. Jadi sebenarnya ini dari segitiga restitusi ini, kita dari materi pertama, dari keyakinan kelas, ke kontrol guru, dan ke segitiga restitusi ini saling menyambung. Jadi ketika anak ada masalah, kita bisa memakai dengan segitiga restitusi ini. Dengan cara-cara dari segitiga restitusi ini kita terapkan ketika anak-anak kita ada masalah, ketika anak-anak kita membuat masalah di sekolah. Jadi jangan sampai kita memberikan efek negatif ke anak kita ini. Akan tetapi kita harus memberikan efek positifnya. Biar anak lebih mentalnya lebih positif, lebih bagus juga, tidak menjadi down. Ini adalah tentang segitiga restitusi. Dan di sini saya ada contoh dialog kasus anak, ya Ibu Bapak ya. Dan ini sudah saya coba ke anak-anak juga kemarin di kelas 8A. Yang pertama di sini dialog kasus 1 ini anak yang sering dicontek pekerjaan sekolahnya, sering dicontek sama temannya. Awalnya anak tersebut memberontak. Akan tetapi setelah saya tanya, akhirnya dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati, alhamdulillah anak ini bisa menerapkan di dalam kehidupan di sekolah, dan anak ini juga akan lebih baik lagi ke depannya. Ini untuk contoh kasus ke-1. Untuk contoh kasus kedua, di sini ada anak yang sering terlambat ke sekolah. Ternyata begitu saya dekati, kenapa anak tersebut sering terlambat ke sekolah, ternyata banyak bergadang, banyak bermain game, sehingga anak itu jarang sekolah dan suka terlambat ke sekolah. Nah, saya terapkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati, yang sudah kita bikin. Alhamdulillah, anak tersebut bisa menjadi lebih baik lagi, lebih positif lagi. Jadi tidak ada unsur keterpaksaan, akan tetapi dengan kesadaran anak tersebut ingin berubah. Ini adalah contoh dari dialog kasus anak. Next, di sesi ini, sebelum mempelajari materi ini, kita sharing juga Bapak Ibu, siapa yang mau berbagi pengalaman, silakan raise hand. Pernahkah Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan dengan anak kita di dalam kelas? Jika iya, tahapan mana yang Ibu praktekkan dan bagaimana mempraktekannya? Bisa kita sharing, silakan yang mau sharing berbagi pengalaman tentang kasus anak dengan memakai atau menerapkan segitiga restitusi. Bisa raise hand-nya. Silakan Bapak Ibu. Silakan, ada yang mau raise hand. Jadi di dalam kasus anak, di dalam kita menghadapi kasus-kasus anak, kita harus menerapkan dari segitiga restitusi ini. Ya, silakan Ibu Siti untuk berbagi. Sebetulnya saya belum pernah menerapkan Bu, tapi mendampingi Bu Yani sama saya juga menyelesaikan masalah ini dengan segitiga restitusi. Ya. Kasusnya terjadi tahun kemarin Bu, Ya, tahun ajaran kemarin. Ya, ketika Bu Yani menjadi wali kelas 9A, dan ada masalah yaitu seorang anak berinisial A yang sering tidak sekolah tanpa alasan yang jelas gitu. Kemudian Bu Yani bertanya dulu sama teman-temannya, ada apa? Tapi teman-temannya diam saja gitu. Kemudian Bu Yani mengambil inisiatif untuk melakukan home visit, menemui anak tersebut. Setelah dilakukan pembicaraan dan ke hati, ternyata anak itu memiliki problem yaitu bau badan dan dibully oleh temannya. Itu alasannya tidak mau masuk sekolah. Nah, Bu Yani menyelesaikan masalah itu dengan menggunakan segitiga restitusi.
Iya. baik kepada si anak yang tadi bau badan dan kepada teman-temannya di kelas, bahwa di masa remaja itu suatu hal yang Wajar ya Bu ya? umum masalah bau badan. Bu Yani menyelesaikan masalah itu dengan sangat baik. Kemudian ada beberapa tips dan trik ya yang dia lakukan baik pada anak maupun pada teman-temannya di kelas 9A. Alhamdulillah anak itu kembali masuk ke sekolah dan alhamdulillah bisa lulus begitu. Ini saya hanya ini saja iya Bu Yani ketika menyelesaikan masalah. Iya. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Dengan menerapkan segitiga restitusi ini, anak akhirnya tidak merasa minder, terus tidak ada pembulian lagi di sekolahnya, di kelasnya juga. Dengan penerapan segitiga restitusi ini, masalah-masalah anak juga bisa diatasi dengan lebih positif lagi. Jadi tidak ada hal-hal negatif dan efek ke anaknya juga. Karena kalau sudah mental anak sudah menjadi down ketika kayak tadi kasus Ibu Yani ini dengan bau badan, padahal hal itu untuk di masa remaja masih umum gitu. Dengan cara-cara penerapan segitiga restitusi ini, akhirnya teman-teman yang lainnya bisa memahami dengan permasalahan dari anak tersebut. Alhamdulillah anaknya bisa bersekolah lagi ya Bu ya. Betul Ibu, dan ini treatmentnya tidak hanya kepada anak, tapi juga kepada teman-teman sekelasnya. Jadi kita itu tidak boleh kepada korban saja Bu, tapi juga kepada pelaku tetap melakukan proses restitusi agar ada keyakinan bersama bahwa tidak boleh melakukan proses bullying. Iya. Iya Bu, karena dengan dengan adanya bully ini anak menjadi trauma sebenarnya. Ini suka terbawa sampai anak dewasa pembulian ini. Jadi di sekolah ini harus kita tiadakan pembulian terhadap anak. Karena ini efeknya itu sangat besar kepada anak kita ke depannya. Karena mental anak kita menjadi down, menjadi menjadi negatif, nggak ada positifnya. Terima kasih Ibu Siti yang sudah berbagi pengalamannya tentang segitiga restitusi ini. Jadi kita nambah wawasan juga, nambah ilmu juga dengan segitiga restitusi ini ya Bu ya. Dan semoga kita bisa menerapkan, kita bisa mengimplementasikan di dalam pembelajaran di sekolah ketika kita menghadapi kasus-kasus anak, kita terapkanlah segitiga restitusi ini. Terus di dalam proses pembelajaran kita juga harus memposisikan dari 5 posisi kontrol guru ini yang paling baik itu kita sebagai manajer terhadap anak kita. Jadi jangan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, atau teman. Akan tetapi kita harus menjadi seorang manajer buat anak kita. Biar anak dengan rasa kesadarannya bisa memperbaiki. Jadi tidak ada unsur keterpaksaan karena disuruh sama guru, karena ada aturan-aturan dengan ada surat-surat pernyataan. Biasanya kan bikin surat pernyataan ke anak SP1, SP2. Akan tetapi kalau dengan kita terapkan segitiga restitusi ini, dengan dari awal, dari keyakinan kelas, kesepakatan kelas, terus dari posisi kontrol guru juga, akhirnya anak akan dengan sadar sendirinya. Jadi menyadari kesalahannya, terus akan memperbaiki kesadaran dengan sendirinya, tanpa ada unsur keterpaksaan. Mungkin itu ya Bu ya materi kita dari materi dari yang pertama, kedua, ketiga tentang refleksinya. Jadi kita sebagai guru kita harus ada di posisi manajer, terus kita jangan sampai menjudge anak juga. Cobalah kita kalau belum membuat
tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita bikin. Jadi biar enak ke kitanya di dalam proses pembelajarannya juga. Lebih efektif waktunya, terus anak lebih nyaman di dalam kelas juga. Dan jikalau anak ada masalah, kita terapkanlah segitiga restitusi. Sehingga dampak positif yang terus ada di anak, tidak negatifnya. Mungkin itu materi-materi yang saya paparkan dari tadi, dari kita bergabung di jam 12.30 ya Ibu Bapak ya. Dan untuk penutup di sini silakan Ibu chat di kolom chat, silakan tuliskan bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari materi penerapan budaya positif di sekolah ini. Bisa di chat aja, dituliskan bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari materi ini. Silakan Ibu Bapak. Iya, baik Ibu Bapak. Untuk webinar di aksi nyata ini di modul 1.4 budaya positif di sekolah mungkin sudah dicukupkan sampai di sini. Saya saya mengucapkan terima kasih atas Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di Zoom saya ini untuk melengkapi tugas dari calon guru penggerak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas sharing-sharingnya juga. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat-sehat semuanya. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bisa kita foto bersama dulu ya. Silakan kita di on kan kameranya, kita foto bersama buat iya Bapak, Ibu udah kita foto bersamanya. Bentar ya Pak ya. Satu, dua, tiga. Iya, silakan dengan gaya bebas juga bisa Ibu. Iya. Iya Ibu, Bapak, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah bergabung untuk di Zoom ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang semuanya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab. Iya, makasih Bu. Makasih Bu Ida.
Pak Ridwan makasih, Pak Yadi makasih, Bu Ugi makasih, Bu Siti makasih, Bu Winda, Sama-sama Bu Fitri. Bu Ida, Sukses ya. ya, Bu Winda, Bu Rizka, terima kasih, Pak Rudi, terima kasih, Bu Elia, terima kasih juga sudah ikut gabung. Good presentation. Sukses Bu Fit. Iya, terima kasih. Makasih Bu Ima ya, udah gabung, makasih. Ya, Bapak Ibu, di sini saya ada contoh dari praktek segitiga restitusi. Kebetulan saya mempraktekannya di anak didik saya. Kebetulan anak didik saya ini mempunyai masalah karena jarang masuk sekolah sama sering terlambat ke sekolah juga. Di sini saya mencoba mempraktekkan segitiga restitusi yang dimana menanyakan kepada anak didik saya. Di sini anak didik saya, Rifki, sering terlambat masuk sekolah dan jarang masuk juga. Setelah saya tanya dengan menerapkan segitiga restitusi, ternyata anak tersebut sering bermain game, terus bergadang sampai malam, akhirnya telat bangun. Sehingga anak tersebut tidak masuk ke sekolah atau kadang dia terlambat datang ke sekolah juga. Dan setelah saya mengkomunikasikan dengan anaknya, akhirnya anak tersebut mau merubah dengan kesadaran sendiri, dengan meyakini dari segitiga restitusi ini untuk tidak mengulangi atau tidak bergadang bermain game hingga larut malam. Di sini anak didik saya, Rifki, sering terlambat masuk sekolah dan jarang masuk juga. Setelah saya tanya dengan menerapkan segitiga restitusi, ternyata anak tersebut sering bermain game, terus bergadang sampai malam, akhirnya telat bangun. Sehingga anak tersebut tidak masuk ke sekolah atau kadang dia terlambat datang ke sekolah juga. Dan setelah saya mengkomunikasikan dengan anaknya, akhirnya anak tersebut mau merubah dengan kesadaran sendiri, dengan meyakini dari segitiga restitusi ini untuk tidak mengulangi atau tidak bergadang bermain game hingga larut malam. Di sini anak didik saya, Rifki, sering terlambat masuk sekolah dan jarang masuk juga. Setelah saya tanya dengan menerapkan segitiga restitusi, ternyata anak tersebut sering bermain game, terus bergadang sampai malam, akhirnya telat bangun. Sehingga anak tersebut tidak masuk ke sekolah
atau kadang dia terlambat datang ke sekolah juga. Dan setelah saya mengkomunikasikan dengan anaknya, akhirnya anak tersebut mau merubah dengan kesadaran sendiri, dengan meyakini dari segitiga restitusi ini untuk tidak mengulangi atau tidak bergadang bermain game hingga larut malam. Di sini anak didik saya, Rizky, sering terlambat masuk sekolah dan jarang masuk juga. Setelah saya tanya dengan menerapkan segitiga restitusi, ternyata anak tersebut sering bermain game terus bergadang sampai malam, akhirnya telat bangun, sehingga anak tersebut selanjutnya di sini juga saya ada contoh dari penerapan kesepakatan kelas yang dimana di sini saya mengajak anak kelas saya di 8E untuk membuat kesepakatan kelas yang nantinya menjadi suatu keyakinan kelas yang anak-anak yakinin dan bisa dengan kesadaran diri tanpa ada paksaan atau tanpa ada tekanan untuk mentaatinya. Di sini adalah sebagian dari anak-anak yang sudah menempelkan keyakinan kelasnya, bahwa di sini kebanyakan anak-anak menuliskan tentang kebersihan kelas. Hampir 50% anak-anak menuliskan tentang kebersihan kelas, sehingga untuk keyakinan kelas di kelas 8E itu adalah yang pertama tentang kebersihan kelas. Terus yang kedua, anak-anak menuliskan juga tentang sopan santun di dalam kelas kepada guru dan kepada teman-temannya. Yang ketiga, anak-anak menuliskan juga, sebagian besar menuliskan tentang kerapihan di dalam seragam. Di dalam atribut juga, memakai atribut yang sesuai dengan disiplin. Terus yang keempat, anak-anak menuliskan saling menghormati dan menghargai di dalam kelas. Dan yang kelima, anak-anak menuliskan tidak saling berbagi, untuk berbagi dalam hal di sini tidak pelit gitu kata anak-anak. Jadi bisa saling meminjam, meminjam tipek, penghapus, pensil. Kadang anak-anak sering susah kalau saling meminjam itu. Di sini saya ini kan dokumentasi waktu pembuatan dari kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Di sini ada dokumentasinya, karena kalau di dalam bentuk video berat, akhirnya saya dalam bentuk foto-foto. Alhamdulillah 8E semuanya bisa bisa membuat keyakinan kelas untuk mereka yakini sehari-hari tanpa ada unsur paksaan, tanpa ada ketakutan atau khawatir. Jadi mereka meyakininya atas dasar kesadaran diri mereka sendiri. Mungkin inilah contohnya Ibu Bapak dari penerapan segitiga restitusi dan keyakinan kelas yang telah saya buat di dalam kelas, di pembelajaran saya juga, sehingga pembelajaran akhirnya bisa lebih efektif dan menyenangkan juga bagi anak.